Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga kabar baik ya. Ini ibu sudah sampai di madrasah. Untuk pertemuan ini kita akan membahas satu materi yaitu tentang anekdot. Mari saksikan tayangan berikut ini. Baiklah, untuk teks anekdot ini tentunya menjadi materi yang baru bagi kalian. Karena materi ini belum ada di SD, MI, SMP maupun MTS. Walaupun begitu, sebenarnya secara tidak sengaja kita sudah sering membaca tulisan anekdot, mendengar lagu-lagu anekdot, maupun membuat tulisan anekdot. Sebelum kita masuk ke materi, kita perlu mengetahui dulu tujuan dari pembelajaran kali ini, yaitu siswa diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi teks anekdot, 2. Mengkonstruksi makna yang terkandung dalam teks anekdot, kemudian menganalisis struktur teks anekdot, 4. Menganalisis kebahasaan dalam teks anekdot, serta menyusun teks anekdot dengan struktur dan kebahasaan yang benar. Nah, apa sebenarnya pengertian teks anekdot? Kita lihat di sini. Singapura termasuk salah satu negara bersih. Siapapun yang membuang sampah sembarangan bisa didenda. Suatu ketika si Azam sedang berlibur, tetapi tampaknya ia tak tahu akan adanya peraturan itu. Ia merokok sendirian sambil duduk di bangku. Karena rokoknya sudah hampir habis, ia membuang puntung rokoknya begitu saja dan jatuh persis di sisi kaki kanannya. Tanpa disangka-sangka, tiba-tiba datang petugas dan menegur Azam dengan suara tegas. Tahukah Anda bahwa Anda telah melakukan pelanggaran? Tidak tahu apa gerangan yang telah saya perbuat, jawab Azam. Anda telah membuang sampah sembarangan, yaitu puntung rokok, tegas petugas itu. Dengan sigap Azam menjawab, oh maaf terjatuh. Lalu diambilnya puntung rokok itu serta langsung diisapnya lagi. Petugas itu hanya terbelalak keheranan. Setelah itu ia pergi meninggalkan Azam. Setelah kalian mencermati teks di atas, tentunya kalian bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa teks anekdot adalah suatu cerita yang lucu atau konyol, tapi tidak sekedar lucu. Isinya adalah berupa sindiran. Biasanya yang disindir dalam teks anekdot adalah layanan publik dalam bidang politik, hukum, sosial maupun lingkungan. Teks anekdot bisa diambil dari pengalaman hidup seseorang. Kemudian kita akan mengupas lebih jauh tentang persamaan dan perbedaan antara anekdot dengan humor. Kita lihat di sini. Seekor katak pergi menemui seorang peramal. Ia ingin mengetahui apakah ia beruntung dalam urusan asmara atau tidak. Peramal itu kemudian membaca telapak tangan si katak dan berkata, "Aku mempunyai kabar baik dan buruk. Mau dengar yang mana terlebih dahulu?" Si katak ingin mendengar kabar baik lebih dahulu. Peramal pun berkata, "Kamu akan bertemu seorang gadis cantik. Dia akan tertarik padamu dan ingin mengetahui segala sesuatu tentangmu. Dia ingin kamu terbuka padanya dan memberikan hatimu padanya." "Wah, itu hebat," kata si katak. "Tetapi apa kabar buruknya? Kamu akan bertemu dengannya di kelas biologi." Nah, jika kita membandingkan kedua teks di atas, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa jika anekdot, ide ceritanya berdasarkan peristiwa nyata terkait masalah yang menyangkut orang banyak, berfungsi untuk menyampaikan kritikan, serta mengandung pesan atau makna tersirat. Sedangkan humor, ide ceritanya hanya rekaan, menyangkut masalah kehidupan sehari-hari, berfungsi untuk menghibur, serta tidak ada makna atau pesan tersirat. Selanjutnya, unsur-unsur yang harus ada dalam teks anekdot: A. Kelucuan atau kekonyolan, B. Mengandung sindiran, C. Sumber idenya adalah faktual, D. Mengandung maksud dan pesan, E. Adanya partisipan dan pihak yang disindir. Nah, sekarang kita perlu mengetahui struktur teks anekdot. Yang pertama yaitu abstraksi, bagian awal paragraf. Kedua, orientasi, bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita. Kemudian bagian krisis, yaitu bagian terjadinya hal yang unik. Keempat, reaksi, bagian tentang bagaimana cara penulis atau orang yang ditulis menanggapi masalah. Terakhir, koda, yaitu bagian akhir dari cerita unik tersebut. Selanjutnya, unsur kebahasaan dalam teks anekdot. A. Menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. B. Menggunakan kalimat retoris. C. Menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. D. Menggunakan kata kerja aksi.
kemudian menggunakan kalimat perintah, terakhir menggunakan kalimat seru. Nah, setelah kita tahu apa itu pengertian anekdot, perbandingannya dengan humor, unsur-unsur dan struktur teks anekdot, serta unsur kebahasaannya, sekarang bagaimana langkah-langkah jika kita akan memproduksi sebuah teks anekdot? Langkah yang harus dilakukan adalah A. Menentukan topik, kemudian mencari bahan referensi, kemudian menentukan pesan atau sindiran yang akan disampaikan. Selanjutnya, menentukan unsur lucu atau konyol. E. Menentukan alur cerita berdasarkan struktur teks anekdot. F. Mengembangkan teks anekdot menjadi teks utuh. Kemudian, menyunting teks. Dan terakhir, merevisi teks sesuai dengan hasil suntingan. Baiklah anak-anak, sekiranya ini dulu yang bisa Buning sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kalian. Berikut ini ada beberapa soal yang bisa digunakan sebagai latihan. Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.